Baik, jawab salam saya dengan semangat. Saya akan izinkan untuk open mic. Insya Allah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin mute lagi biar kondusif ya. Tidak mengganggu yang lain, soalnya nanti akan ada sesi tanya jawab, bisa open mic nanti dan open video. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita kesehatan, kesempatan sehingga malam hari ini kita disibukkan dalam kebaikan. Hakikatnya manusia hanya ada dua, kalau tidak sibuk dalam kebaikan, maka sibuknya dalam kesia-siaan atau keburukan. Nauzubillah. Abang Kakak yang hari ini sudah bergabung, 1000-an di Zoom, dan saya nggak tahu di YouTube ada berapa, adalah hamba-hamba Allah terpilih yang Allah izinkan untuk bisa diberikan kesempatan menyibukkan dalam kebaikan. Dan insya Allah Hijrah Bersama UAS ini salah satunya. Kita bermajelis ilmu meskipun secara virtual, mudah-mudahan Allah berikan ganjaran pahala terbaik. Amin Allahumma amin. Terima kasih yang sudah bergabung dan baru pertama kali bergabung. Mungkin izin perkenalan, nama Ana Alvin Firdaus, insya Allah bersamanya Bang Kakak di program Hijrah Bersama UAS. Tiap hari Selasa jam 19.45. Ini akan kita laksanakan rutin tiap Selasa ya, jam 19.45 waktu Indonesia Barat. Open Zoom-nya, nanti mulainya jam 8. Baik, soal tema pada malam hari ini adalah tentang fikih wanita dan dengan segala fitrahnya. Insya Allah akan nanti dibahas bersama guru kita, Ustadz Abdul Somad. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu beberapa aturan untuk kita ngaji malam hari ini ya. Butuh aturan, karena kalau nggak diatur kacau nanti, supaya tertib. Baik, saya izin untuk silahkan bagi yang tidak berhalangan untuk open kamera ya, open kamera, supaya ini wujud atau bentuk adab kita kepada guru. Insya Allah kalau tidak berhalangan, boleh di open Zoom-nya. Kalau enggak, kami perbolehkan, kalau misalkan berhalangan, kami perbolehkan untuk ditutup, tidak apa-apa. Itu yang pertama, jadi open Zoom ya. Supaya tahu ini yang sedang diajak ngaji, ajak belajar, makhluk hidup atau bukan. Kan gawat ya kalau bukan makhluk hidup. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, siapkan buku catatan, Bang Kakak ya Bunda, siapkan buku catatan karena nanti akan banyak ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Jangan sampai terlewat, karena niat kita belajar itu yang pertama mencari ridho Allah, yang kedua menghilangkan kebodohan diri kita, dan yang pastinya menghilangkan kebodohan orang lain di masa yang akan datang. Jadi Bang Kakak supaya bisa menyampaikan butuh catatan. Apa poin-poin yang disampaikan guru kita itu ditulis gitu ya. Ditulis sehingga bisa disampaikan ulang. Itu yang kedua. Yang ketiga, pastikan dalam kondisi yang sudah suci dan sudah sholat. Sudah sholat ya. Kalau belum sholat Isya, saya sarankan untuk sholat. Dan saya instruksikan langsung ya, ini wajib. Jadi jangan salah kaprah, meninggalkan yang wajib untuk yang sunnah. Ngaji ini, bermajelis pada malam hari ini sunnah. Kalau sholat itu wajib. Jadi jangan kebalik ya. Sholat Isya dulu. Jangan sampai karena saking fansnya kepada guru, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, jadi ninggalin sholat. Karena berapa saya temukan kemarin itu. Ya, sholat dulu. Izin sholat dulu kan. Ada yang belum sholat ternyata. Sholat dulu ya. Kurang lebih 5 menitan bisa sholat Isya ya, 4 rakaat. Nanti dilanjut lagi. Baik, langsung saja kita awali majelis pada malam hari ini dengan lafaz ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa di Quran surat Al-Maidah ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin.
Baik, sebelum kita mulai, saya ingin berbagi info amal soleh yang bisa Bang Kakak ikuti pada malam hari ini dengan cara gampang banget. Tonton dulu video yang saya share berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat hijrah bersama UAS yang setiap hari Selasa malam Rabu kita jumpa. Ini progres terakhir petang hari Selasa malam Rabu menjelang maghrib. Nah, ini progres terakhir lantai 1, lantai 2, lantai 3, satu lantainya 9 kamar. Nanti naik lagi lantai 4, lantai terakhir semuanya 36 kamar. Mari kita selesaikan. Di sini nanti anak santri akan menghafal Quran, baca kitab, belajar life skill, sholat, murojaah. Hadiahkan pahalanya untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, keluarga. Kalau masih hidup panjang umurnya berkah. Kalau sudah meninggal dunia dilapangkan Allah kuburnya. Dan inilah bekal kita untuk mati menghadap Allah, mengalir semuanya. Yang lain tinggal habis seperti debu di hembus angin. Tapi bangunan kelas, bangunan asrama ini insya Allah kekal sampai hari kiamat. Berkah selalu, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi informasi amal soleh yang bisa Bang Kakak ikuti, yaitu program wakaf atas nama kedua orang tua kita dalam rangka membangun pondok pesantren Az-Zahra yang lokasinya di Rimbu Panjang, Kampar Riau. Bagi yang ingin kontribusi, nanti insya Allah akan kami share ya linknya. dukung.sidak.id/UAS dukung.sidak.id/UAS. Mau ikut kontribusi? Mau ikut berwakaf? Insya Allah nanti informasinya kami sampaikan. Kita malam hari ini fokus dulu ngaji, simak dengan serius apa yang disampaikan oleh guru kita. Insya Allah kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Ustaz Abdul Somad di Pekanbaru ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dari dulu banget ini Ustaz, pengen dapat pencerahan pada malam hari ini. Baik, langsung saja kepada guru kita, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Pekanbaru Riau, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat semuanya, malam ini kita membahas tentang fitrah perempuan. Kalau disebut kata fitrah, selalu yang diartikan adalah suci. Idul Fitri kembali ke suci. Manusia itu suci, fitrahnya suci. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kata Abu Hurairah, makna fitrah, fitratul Islam. Ketika anak itu lahir, dia sudah suci, bersih Islam. Fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawwidanihi, merubahnya jadi Yahudi. Au yunassiranihi, merubahnya jadi Nasrani. Au yumajjisanihi, merubahnya jadi Majusi. Tidak ada dalam hadis itu dikatakan kedua orang tuanya merubahnya jadi Islam. Tidak ada. Itu menunjukkan anak itu tidak kosong. Tapi dia sudah berisi Islam. Karena sebelum ruhnya ditiupkan ke dalam rahim ibunya,
Anak itu sudah Islam bersyahadat di alam arwah, di alam roh. Kalau satu roh, kalau dua ruhani, kalau tiga arwah. Roh saya, roh bapak, roh ibu, roh abang, roh adik, roh kakak, maka disebut dengan alam arwah. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatakum. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian di antara semua roh, waktu itu Allah berkata, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, mereka semua menjawab, ya kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Jadi yang dimaksud dengan fitrah adalah sifat asli bawaan. Maka makna asal fitrah artinya suci bersih. Yang dimaksud dalam kajian ini fitrah perempuan adalah sifat bawaan seorang perempuan. Apa sifat bawaan seorang perempuan itu? Aslinya perempuan itu bagaimana? Yang pertama, perempuan itu sifatnya adalah sebagai yang mendatangkan ketenangan. Sebagaimana Adam alaihi salam di dalam surga yang begitu indah, tajri min tahtihal anhar, air mengalir, buah-buahan, tapi hatinya tetap tidak merasa tenang sampai akhirnya ada perempuan. Fitrah perempuan maksudnya sifat bawaan asli perempuan itu adalah menenangkan. Makanya kalau anak menangis, itu yang bisa menenangkan ibunya. Bukan handphonenya, bukan Upin Ipin. Ibu bisa menenangkan. Saya kalau disuruh tausiah tabligh akbar di tanah lapang, tidak angkuh, tidak sombong, tidak takbur, insya Allah. Tapi kalau menghadapi anak-anak TK, angkat tangan saya. Makanya sudah berapa kali wisuda TK Az-Zahra, saya angkat 10 jari satu kepala dengan ustazah-ustazah yang bisa membuat anak-anak ini tenang, bisa menghafal Al-Quran. Kita untuk membuatnya perhatian aja susah sulit. Mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Datuk Sri Ulama Asia Tenggara, Profesor Abdul Somad. Tak ada yang peduli anak-anak itu. Tapi begitu ibu-ibu ini datang, tenang semuanya. Di balik keberhasilan anak-anak TK di atas pentas, sesungguhnya di balik layar itu ada ibu-ibu guru TK yang luar biasa. Di balik keberhasilan seorang anak, ada kesuksesan seorang ibu mendidik anak-anaknya, menenangkan. Makanya disebut dia dengan sakinah, ketenangan. Doanya adalah semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu datangnya dari Allah. Tapi ada asbabnya, ada penyebabnya. Penyebabnya datang ketenangan itu adalah fitrah perempuan. Secara biologis, orang yang dengan segala makanan yang masuk ke tubuhnya menjadi energi, menjadi libido seksual, maka dia secara biologis tenang setelah pernikahan. Man istata'a minkumul ba'ata, siapa di antara kamu yang menikah, faliyata, yang sudah mampu menikah, faliyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar. Dengan menikah itu menundukkan pandangan. Apa menundukkan pandangan? Tenang jiwanya, tunduk pandangannya. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Kenapa menjaga kemaluan? Sudah ada tamengnya. Faman lam yastati', siapa yang tak sanggup, fa alaihi bisawm, hendaklah dia puasa. Dengan menahan makan, menahan minum, berkurang energi yang masuk, berkurang pula libido. Fa innahu lahu wija, karena itu menjadi obat baginya. Ketenangan secara fisik biologis. Ketenangan secara psikis, pikiran. Bagaimana seorang laki-laki berada di kantornya dengan penuh tekanan dari atasan. Kenapa target tidak tercapai? Berangkat pagi sampai di kantor terlambat, kena amuk. Selama bekerja seperti bingka Ambon, di atas api, di bawah api. Ke bawah diamuk oleh customer,
ke atas, dihamuk oleh atasan. Dari mana laki-laki mendapatkan ketenangan? Dari istrinya di rumah. Sabar bang, belum rezeki kita. Kalau sudah ditetapkan Allah untuk kita, yang di mulut harimau pun akan keluar untuk kita. Kalau memang bukan rezeki kita, yang di mulut kita pun melompat keluar di patok ayam. Tenang. Ketenangan datang dari seorang perempuan. Baik itu fisik maupun psikis. Itulah yang ada pada diri ibu Nabi Musa alaihi salam. Ketika semua perempuan risau, gusar, gundah gulana. Nanti anaknya akan disembelih. Dia adalah perempuan yang tenang dan bisa menenangkan. Siapa yang menenangkan dia? Allah. Kenapa Allah menenangkan dia? Karena dia adalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban risalah dakwah. Seorang yang paling diagungkan, dimuliakan di kalangan Bani Israel. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu ini disembelih Bani Israel, disembelih Fir'aun. Fa in khifti alaihi fa'alqihi fil yammi. Fardi'ihi fa in khifti alaihi. Kalau kau takut anakmu ini disembelih oleh Fir'aun, maka fa'alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil. La takhafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaiki, nanti kami akan mengembalikannya kepadamu. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikan anakmu itu salah satu dari rasul utusan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang menenangkan bayi itu ketika hanyut juga perempuan. Namanya Asyah. Istri Fir'aun yang lama tak punya anak. Asyah lah yang menenangkan. Kata Fir'aun, inilah dia anak yang sudah menarik mahkotaku. Kata Asyah, sabar Fir'aun. Mari kita tes, kita kasih dia makanan dan bara api. Ternyata Allah menurunkan ketenangan. Bayi itu mengambil bara api. Lihat, tuduhanmu tidak benar Fir'aun. Lalu kemudian ketika anak itu ingin menyusu, yang menenangkannya juga adalah ibunya lagi, Yuhanits namanya. Yuhanits. Ibunya itulah yang menenangkan. Dan cerita berikutnya, kisah ketika beliau terusir dari istana Fir'aun, yang menenangkan juga adalah Imra'atu Syu'aib, anak Syu'aib. Anak perempuannya. Perempuan yang menenangkan yang pertama ibunya. Perempuan yang menenangkannya kedua saudarinya. Yang menunjukkan di mana letak hanyutnya. Perempuan yang menenangkannya berikutnya ibu angkatnya. Asyah namanya. Perempuan yang menenangkannya berikutnya adalah istrinya. Anak Syu'aib. 4 perempuan dalam kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa juga dijaga, ditenangkan oleh seorang perempuan. Perempuan itu bernama Maryam. Dan Maryam itu ditenangkan oleh seorang perempuan bernama Hannah, istri dari Imran. Idh qalat imra'atu Imran, ingatlah ketika istri Imran yang tenang jiwanya. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Aku bernazar, apa yang ada dalam perutku ini muharrara. Aku ingin dia menjadi pelayan Baitul Maqdis. Lahirlah seorang perempuan yang penuh dengan ketenangan bernama Maryam. Dari perempuan yang tenang itu lahir seorang anak laki-laki yang penuh dengan ketenangan, Isa alaihissalam. Bagaimana pula dengan Sayyidina Muhammad SAW ketika dia menggigil turun dari Jabal Nur, ketika turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang menenangkannya secara fisik, badan kedinginan menyelimutinya adalah Khadijah. Fitrah seorang perempuan, menenangkan, mengayomi, melindungi. Orang yang kedinginan
Tidak selesai dengan dimarahi, direpeti, dihamun, tapi diselimuti. Turun ayat, ya ayyuhal muddathir, hai orang berselimut. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Diselimuti oleh Khadijah. Secara psikis, Khadijah juga yang menenangkannya. Engkau tidak pernah buat salah, wahai suamiku Muhammad SAW. Tausilul arham, engkau orang yang menyambung silatul rahim. Engkau orangnya baik. Tidak mungkin yang datang itu setan. Tidak mungkin yang datang itu jahat. Kalau kau tak percaya nanti akan kutanyakan kepada saudaraku Waraqah bin Naufal. Yang mendatangkan ketenangan itu adalah Khadijah. Perempuan yang tidak pernah risau ketika Nabi berusia 38 tahun naik ke Jabal Nur bertahannus. Yata'abbad bil layali, beribadah di waktu malam. Umur 38 dia pergi. Khadijah menenangkan. Umur 39 dia pergi. Khadijah menenangkan. Umur 40 dia pergi, turun kedinginan. Khadijah tetap memberikan ketenangan jiwa, zahir dan batin. Jadi kalau ada perempuan tidak mampu menenangkan, memanas-manasi, memprovokasi, kenapa nasib kita begini, kenapa begini, kenapa, maka sesungguhnya dia sudah keluar dari fitrah aslinya. Karena dia menenangkan, maka Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna, perempuan itu, libasul lakum, menjadi pakaian bagi kamu wahai laki-laki. Kamu yang tidak tenang kedinginan, datang pakaian itu menghangatkan. Kamu yang kepanasan, datang pakaian itu mengademkan, menenangkan. Ini fitrah perempuan. Dia penuh dengan ketenangan. Maka berapa banyak laki-laki yang emosional bisa ditenangkan, pawangnya itu adalah perempuan. Perempuan ada kalanya sebagai ibu. Si Anu itu memang ngeri Pak Ustadz. Gimana cara kalian bisa? Kami melalui ibunya. Ibu. Pintu masuknya melalui ibu. Itu memang ngeri itu Pak Ustadz. Gimana cara kalian masuk? Istrinya Pak Ustadz. Itu memang hebatnya itu Pak Ustadz. Supaya orang ngomong ke dia. Kenapa bisa? Ada anak perempuan kesayangannya Pak Ustadz. Jadi memang beda antara perempuan bicara sama laki-laki. Ada seninya. Ada bahasanya. Ada jiwanya. Ada yang dia sentuh. Tepat di hati orang itu. Mengena hatinya. Nah ini kelebihan perempuan. Ini salah satu fitrah perempuan adalah menenangkan. Menjaga, mengayomi, kesabaran, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah, 9 bulan 10 hari, bisa dia sabar. Sabar muntah-muntah, sabar mencium bau busuk, sabar kulitnya berubah warna, sabar tulang belakangnya bengkok, sabar tubuhnya tidak lagi seperti dulu, sabar muntah-muntah, sabar meregang nyawa, sabar menyusukan anak 2 tahun. Ini kesabaran perempuan ini yang menyebar kepada anaknya, lahirlah anak-anak yang sabar. Menyebar ke suaminya, muncullah suami-suami yang sabar. Menyebar kepada masyarakatnya, muncul masyarakat yang sabar karena seorang perempuan yang sabar. Maka disebutkan an-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiang negara. Idza salahat salahatil bilad. Kalau perempuannya baik, negara itu ikut jadi baik. Wa idza fasadat fasadatil bilad. Tapi kalau perempuannya rusak, maka satu negeri itu ikut menjadi rusak. Ini fitrah perempuan. Perempuan mengayomi, melindungi. Sifat mengayomi, melindungi, menjaga itu ada intern sifat di dalamnya. Apa yang ada dalam diri perempuan itu adalah kesabaran, menahan, bisa dia menahan. Perempuan bisa menahan. Menahan cakapnya, laki-laki mungkin meledak-ledak. Perempuan bisa dia tahan. Makanya ketika seorang perempuan mampu menahan emosinya, lalu kemudian dibiarkannya suaminya makan, selesai makan dengan tenang baru disampaikannya berita bahwa
berita yang kurang baik itu dengan cara yang baik. Berapa banyak beritanya sebetulnya baik, tapi disampaikan dengan cara yang tidak baik. Ini beritanya tidak baik, tapi bisa dia tahan disampaikannya dengan cara yang baik. Itu yang dilakukan oleh Ummu Sulaim kepada Abu Talhah. Sehingga dia menjadi seorang laki-laki yang tenang. Karena ada perempuan yang sabar, yang menahan segala keluh-kelah penderitaan hidup. Makanya saya kalau sowan kepada kiai di beberapa pondok pesantren, yang terkenal Kiai Fulan, pondok pesantren Fulan. Tapi sesungguhnya di balik itu ada ibu nyai yang luar biasa. Beberapa pondok saya datang, ini ibu nyainya luar biasa Pak Ustadz. Orangnya sabar sekali. Ini ibu saya ini Pak Ustadz mendampingi bapak saya, sangat luar biasa Pak Ustadz. Rupanya di balik kiai yang luar biasa ada ibu nyai, perempuan-perempuan yang penuh dengan kesabaran, mendidik anaknya, mendidik santri, dengan puasanya, dengan tirakatnya. Nah, ini fitrah asli perempuan. Ini yang kita bahas lebih kurang 20 menit. Dari jam 20.10 sampai 20.30 positif-positifnya. Tapi ada juga fitrah yang kurang baik. Kita kalau bicara sesuatu, mesti objektif menilai. Ada ijabi, positif, ada silbi, negatif. Ada beberapa perkara negatif yang ada pada perempuan. Khuliqatil mar'atu min dhila'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang bagian paling atas. Tulang rusuk melengkung. Tulang rusuk paling atas ini melengkung. Paling melengkung. Tengah agak melengkung. Di atas ini paling melengkung. Dari situlah perempuan diciptakan. In akhalta aqamtaha kasarta. Kalau kau paksa dia harus lurus, patah dia. Nah, maka apa makna melengkung ini? Dia selalu mengikuti perasaan. Makanya like and dislike. Kalau dia suka, tak ada cacat manusia itu di hadapan. Tapi kalau dia sudah benci, maka namanya pun tak mau dia sebut. Bekas tapak kakinya pun jijik dia melihat. Itu makanya hakim dalam Islam adalah laki-laki. Kenapa? Karena dia memutuskan dengan rasionalitas akal. Bukan dengan perasaan. Perempuan tidak bisa memutuskan perkara karena lebih dalam perasaannya. Kalah rasional akalnya. Kalau nampaknya nanti ada orang tua itu jelas-jelas bersalah secara hukum. Tapi dia lebih mengedepankan perasaan, bisa-bisa tak jadi orang tua itu dihukum. Padahal secara hukum itu salah. Walaupun secara perasaan itu benar. Sedangkan hukum itu buta. Hukum itu lurus seperti pedang. Dia akan membantai siapa saja yang melanggar hukum. Tidak bisa pakai perasaan. Itulah mengapa keputusan tolak ada pada laki-laki. Karena kalau perempuan, begitu cepat dia berubah. Pagi berbolak-balik. Perempuan itu, dia katakan tidak, bisa berarti maknanya iya. Dia katakan tidak, bisa berarti maknanya tidak. Dia katakan tidak, bisa berarti maknanya kadang-kadang tidak, kadang-kadang iya. Multi interpretasi. Banyak sekali lika-likunya. Makhluk yang paling unik di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitulah fitrah perempuan. Maka orang yang punya anak perempuan, dari mulai merajuknya, dari mulai ngambeknya, dari mulai ingin perhatiannya, tak sama antara mendidik anak laki-laki dengan mendidik anak perempuan. Perempuan ingin diperhatikan, perempuan ingin diberikan kasih sayang lebih pada pendidikan-pendidikan anak perempuan. Ini adalah fitrah. Dari kecil lagi sudah terlihat cara memakai jilbabnya, cara memakai sendalnya, cara memakai bajunya. Beda dengan anak laki-laki. Pujian-pujian, Masya Allah, Tabarakallah. Ketika kita melihat, walaupun saya tak punya anak perempuan, tapi keponakan-keponakan saya perempuan, saya perhatikan. Beda dengan anak saya yang laki-laki. Itulah mengapa Nabi SAW mengajarkan
Perempuan itu yang dia ingat adalah kata yang dipakai. Pilihan katanya. Makanya Nabi memilih kata yang paling tepat, singkat, padat untuk Aisyah. Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih, kemerahan kalau kena cahaya matahari. Nabi itu diberikan jawami'ul kalim. Kata yang singkat tapi maknanya padat. Tanpa harus memuji berlebihan panjang lebar ke sana kemari. Cukup dia dengan panggilan ya Humaira. Wahai engkau orangnya yang putih. Kalau kena cahaya matahari kemerahan. Di dalamnya ada pujian. Tapi juga di dalamnya ada kejujuran. Di dalamnya ada perhatian. Di dalamnya ada kelebihan. Di dalamnya ada keutamaan. Di dalamnya ada keistimewaan. Perempuan merasa diperhatikan. Dia merasa dilebihkan. Dia merasa tersanjung. Dia merasa dimuliakan. Begitu juga ketika berjalan Nabi. Saat bertemu dengan orang Yahudi berkata, Assalamu alaika ya Muhammad. Langsung saja jawaban itu keluar dari mulut Sayyidatuna Aisyah. Wa'alaikumussalam wal la'nah. Kamu juga mati dan kamu dilaknat oleh Tuhan. Kata Nabi SAW, mahlan ya Aisyah. Sabar wahai Aisyah. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah suka kita bersikap sabar dalam segala hal. Kata Sayyidatuna Aisyah, mereka memakimu, kenapa engkau tidak balas? Nabi membalas, kata Nabi, wa'alaikum, kamu juga. Nabi tidak ingin keluar kata-kata tidak baik dari mulutnya. Ini menunjukkan bahwa ada sifat bawaan. Begitu juga dengan kecemburuan yang luar biasa ketika Nabi SAW menyebut-nyebut Sayyidatuna Khadijah. Padahal Khadijah itu sudah meninggal dunia. Begitu juga ketika Nabi pulang, mulutnya berbau maghafir, madu yang terbuat dari bau yang asam. Lalu kemudian Sayyidatuna Aisyah mengatakan bau maghafir, kata Nabi. Kalau begitu aku tidak akan makan maghafir lagi. Turunlah ayat la tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Jangan kau haramkan sesuatu yang halal untuk menyenangkan istrimu. Apa maknanya? Ada kecemburuan. Aghirti ya Aisyah. Engkau cemburu wahai Aisyah. Ja'aki syaitan. Setan datang menggodamu. Kata Sayyidatuna Aisyah, "Aw ma'iyya syaitan?" Apakah bersamaku ada syaitan? Ya. Kata Nabi, ya. Wa ma'akul insan. Setiap manusia juga ada setannya. Kata Nabi, ya. Kalau bersama aku ada setan, bersama setiap manusia ada setan, berarti bersamamu pun ada juga setan ya Rasulullah. Lihatlah kecerdasan Aisyah. Tak salah kalau Nabi mengatakan, khudhu nisfadinakum, ambillah setengah agamamu min Humaira, dari perempuan. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Setengah agama ini diambil dari beliau. Karena kecerdasannya, karena pemahaman agama, karena kekuatan hafalannya. Banyak hafal dia hadis. Dan dia paham hadis itu. Beberapa hadis yang tidak difahami sahabat, mereka bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ternyata di balik itu ada sifat cemburu. Ada sifat tidak bisa menahan kata. Ini menunjukkan bahwa perempuan selevel Sayyidatuna Ummul Mukminin, tapi tidak sampai kepada perbuatan haram, tidak sampai kepada perbuatan maksiat dan dosa. Masih pada batas-batas koridor al-masmuh yang dibenarkan. Tujuan diceritakan itu dalam banyak riwayat hadis adalah supaya kita mengambil perhatian bahwa orang yang selevel Sayyidatuna Aisyah saja begitu, apalagi orang yang ada di sekitar kita, ibu kita, adik kita, kakak kita, istri kita, anak perempuan kita. Mereka manusia yang biasa. Ar-rijalu, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa. Kata qawwamun yang meluruskan. Jadi kalau perempuan tersilap, tersalah, bengkok lidahnya, pikirannya, hatinya, yang meluruskan itu laki-laki. Apa yang terjadi zaman sekarang? Berapa banyak pertanyaan dari perempuan bagaimana menyuruh suami sholat. Bagaimana mengajak suami supaya menutup aurat dengan bercelana pendek kemana-mana. Bagaimana mengajak suami supaya berhenti main game online. Siapa sebenarnya yang keluar dari fitrah hari ini? Apakah perempuan atau laki-laki?
Jadi kita lihat banyak sekali perempuan yang sudah hijrah, yang sudah taubat, risau dengan pasangannya, yang sudah keluar dari fitrahnya. Perempuan sudah baik dari fitrah yang tidak baik, dari sifat bawaan yang kurang baik, menjadi baik karena ngaji, karena lingkungan. Nah, ini semua adalah kebaikan-kebaikan. Jadi kita mesti objektif menilai perempuan. Kalau ada orang mengatakan perempuan ini paling ramai di neraka, padahal yang paling banyak pengajian juga perempuan, maka sesungguhnya yang paling banyak di surga juga perempuan. Kenapa? Karena makhluk yang paling banyak adalah perempuan. Bahkan di akhir zaman, qayyimun wahidun, satu orang yang lurus laki-laki, itu menangani 50 perempuan di akhir zaman. Itu menunjukkan bahwa di neraka paling banyak perempuan, di surga juga paling banyak perempuan, adalah mereka yang paling banyak. Jadi kalau nasihat Nabi SAW, hati-hati wahai perempuan, aku melihat kalian paling banyak neraka, amat sangat bisa terjerumus dalam perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sifatnya yang sosial, hidup bersama, keramahannya, bicaranya, laki-laki yang diam saja, menutup diri, bisa berhari-hari tanpa bersosialisasi dengan manusia. Tapi perempuan tidak demikian. Mereka lebih cepat akrab dengan orang. Satu sisi ada positifnya, dia bisa berdakwah. Tapi satu sisi ada juga negatifnya. Jadi sifat-sifat yang ada pada diri perempuan itu seperti mata pisau. Bermata dua. Yang satu ke bawah bisa dipakai untuk memotong ayam, itik, tanaman. Tapi juga bisa memotong urat nadi batang leher. Jadi kalau perempuan yang suka berbicara, dimanfaatkan itu untuk public speaking, untuk menjadi host, pembawa acara, motivator, positif. Tapi kalau tidak, bakat itu akan dipakai untuk ghibah, namimah, adu domba. Begitu juga dengan perasaan perempuan. Kalau itu dimanage dengan baik, dia menjadi perempuan yang sangat halus, merasakan perasaan anak yatim, merasakan perasaan fakir miskin. Tapi kalau tidak, itu menjadi pisau yang akan memotong urat nadi, memotong leher. Dia akan merasakan gimana jadi istri orang kaya, maka dia menuntut suaminya lebih kaya. Dia bisa merasakan bagaimana rasanya pakai mobil mewah. Yang dia tonton di sosial media adalah istri-istri artis yang liburan ke sana kemari, pakaiannya mewah, mobilnya mewah, rumahnya mewah. Dia ingin suaminya seperti itu. Dia bicarakan. Tapi kalau diarahkan perasaan perempuan itu, dia bisa merasakan bagaimana perasaan seorang janda ditinggal suami, meninggal punya anak. Maka dia menjadi orang yang amat sangat semangat mengumpulkan dana untuk menyantuni anak yatim, pengumpul beras. Jangan heran kalau yang paling semangat mengumpulkan beras perempuan. Tapi yang paling semangat juga ikut sosialita perempuan. Jadi tergantung bagaimana memanage rasa yang ada pada diri perempuan. Perempuan bisa menyimpan memori hal yang remeh-temeh, perintal-perintil. Kalau seorang kepala rumah tangga sudah membelikan istrinya private jet, pesawat pribadi, diberikannya rumah miliaran, perempuan itu tetap mengingat kapan suaminya tidak mesra kepadanya, kapan suaminya tidak merangkulnya, kapan suaminya, padahal itu hal yang remeh-temeh menurut laki-laki. Oh, ini tidak adil. Dan laki-laki tidak perlu mengamuk. Kamu sudah saya belikan rumah, sudah saya belikan mobil, sudah saya kasih uang banyak. Dia cukup hanya memperhatikan hal yang kecil-kecil tadi. Selesai. Sesimpel itu sebenarnya. Dan kalaulah memori perempuan yang detail itu dipakai untuk ke panti jompo, panti asuhan, dia bisa memikirkan hal-hal kecil yang ada di panti jompo itu. Karena perempuan itu detail. Detail caranya berpikir. Jadi yang kita bahas ini adalah secara umum.
Nah, adapun yang jarang-jarang, ada juga Pak Ustadz laki-laki yang detail kita membahas secara umum. Adapun yang jarang-jarang itu an-nadir kal ma'dum. Yang jarang itu seperti tidak ada. Kita membahas secara umum, general. Nah, ini bahan dialog kita pada malam hari ini. Sebagaimana biasa, kalau sudah jam 20.40, saya serahkan kembali ke Bang Alvin Firdaus. Nanti kita bahas panjang lebar dalam dialog. Demikian Bang Alvin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah pukul 20.42 sesi berikutnya adalah sesi dialog atau sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu tadi di awal saya sudah sampaikan ya, ada informasi amal soleh yang bisa ayah bunda bangga ikuti bagi yang sudah bergabung di Zoom, di YouTube ataupun di TikTok, yaitu amal soleh sedekah atas nama orang tua untuk bangun pondok pesantren Az-Zahra. Nah, caranya simpel banget, saya akan bagikan link bagaimana untuk kontribusi. Linknya kami tautkan di YouTube dan di Zoom ya. Di YouTube dan di Zoom kami izin untuk matikan terlebih dahulu chatnya. Nah, silahkan diklik linknya. Saya izin untuk share screen. Ini sekaligus mengupdate ya, update perolehan dari penghimpunan dana ini. Insya Allah, nah ini sudah terlihat ya Bang Kakak Bunda, didukung residak.id/UAS. Ini tercatat, Masya Allah, sudah ada 21.770 muhsinin yang ikut kontribusi. Nah, informasinya kami sampaikan di sini, detail lengkap, dari mulai proyeksi pembangunannya seperti apa saja yang mau dibangun ya, masjid, asrama ikhwan dan akhwat, rumah tahfiz, rumah satid, dan lain sebagainya. Nah, ini insya Allah Abang Kakak bisa ikut ambil bagian, abadikan hartanya di sini dengan cara klik donasi sekarang. Dan di sini juga ada fitur untuk sedekah rutin Abang Kakak ya. Ini saya coba perlihatkan, ada salah satu muhsin kita namanya Bapak Muhammad Iwan Nur Irawan, itu istiqomah banget sedekah tiap berapa menit nih, 1.000 nih. Tiap 1 jam ya, tiap 1 jam 1.000 gitu. Nah, ini bisa dideposit. Jadi kita top up dulu budget untuk berinfaknya, untuk sedekahnya, dan itu bisa dijadwal. Bagi Abang Kakak yang pengen infak subuh juga bisa dijadwal di sini. Nah, di fitur sedekah rutin. Nanti akan diarahkan, silahkan diklik ya. Diklik ke linknya, akan diarahkan ke sini, donasi sekarang. Alhamdulillah sudah terkumpul kurang lebih, kami buka ya, 1.600.000.000, 1,6 miliar ya. Barakallah, semoga apa yang sudah terkumpul ini, dan tadi video kami sudah putarkan progres terakhir, semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir untuk Abang Kakak Ayah Bunda yang ikut kontribusi. Langsung saja klik donasi sekarang bagi yang ingin ikut kontribusi dan pilih nominal donasinya. Ini agak lambat ya. Pilih nominal donasinya, insya Allah mudah banget, tidak menyulitkan, dan banyak sekali metode pembayarannya, jadi nggak usah khawatir akan ada biaya admin. Insya Allah ada dari BSI, Mandiri, BRI, dan bahkan dompet digital juga kami sediakan, kami siapkan. Insya Allah dalam rangka memudahkan Bang Kakak Ayah Bunda untuk ikut beramal soleh. Demikian ya Bang Kakak Ayah Bunda, bagi yang ingin ikut kontribusi langsung saja klik linknya. Kami sampaikan lagi di kolom chat. Nah, ini sudah ada sedekah atas nama orang tua. Yuk kita hadiahkan kepada orang tua kita untuk dukung pembangunan Pondok Quran Az-Zahra. Ini nanti langsung diasuh oleh guru kita Ustadz Abdul Somad. Klik linknya. Baik, kita langsung masuk sesi ke tanya jawab ya, sesi tanya jawab. Insya Allah sebelum beranjak ke jamaah, ada dari saya, Ustadz, saya ingin bertanya terkait fitrahnya perempuan. Ini sering jadi perdebatan, Ustadz. Para orientalis itu sering menganggap bahwa hukum Islam itu menggunakan konsep patriarki, Ustadz ya. Bahwa
laki-laki itu selalu di atas gitu. Seolah ada diskriminasi dalam Islam terhadap wanita. Seperti misalnya wanita tidak boleh jadi imam sholat, wanita wajib taat kepada suami, wanita tidak boleh jadi hakim gitu ya. Kemudian wanita lebih baik di rumah dan lain sebagainya. Bagaimana Ustadz memandang ini, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat sesuatu, jangan lepaskan dari konteks. Bagaimana konteks ketika Islam ini dulu datang? Ketika Islam datang 14 abad yang lalu, perempuan itu diwarisi, menjadi barang benda yang diwariskan. Ibu, anak kandung, saudara kandung tidak dapat warisan. Begitu tradisi zaman dulu. Lalu kemudian seorang laki-laki menikah. Lahir anak pertama laki-laki. Habis itu si laki-laki tadi menikah yang terakhir. Saat dia sudah tua punya istri lagi. Karena mereka zaman dulu poligaminya tanpa batas. Ketika meninggal, anak yang pertama ini boleh mewarisi istri bapaknya yang terakhir. Maka ketika Islam datang, haram hukumnya menikahi ibu tiri. Ibu tiri istri bapak kita itu mahram mu'abbad. Sampai hari kiamat, dia adalah ibu kita. Tak boleh dinikahi. Dan kalau seorang laki-laki meninggal, istri dapat 1/4 kalau tidak ada anak. Kalau ada anak, dapat 1/8. Ibu ada kalanya dapat 1/3, ada kalanya dapat 1/6. Lalu kemudian anak perempuan lizzakari mithlu hazzil unsayain. Perempuan mendapat 2 kali bagian anak laki-laki. Perempuan laki-laki mendapat 2 kali bagian itu bukan karena laki-laki itu superior, tapi karena laki-laki beban tanggung jawabnya besar. Dia yang menanggung mahar nikah. Dia yang menanggung nafkahnya yang susah, orang tuanya yang tak makan, dia yang menanggung. Jadi dibalik lebihnya bagian laki-laki, sesungguhnya ada tanggung jawab yang besar. Perempuan, dia tidak menanggung apa-apa. Perempuan kalau dia punya harta, dia tidak menanggung apapun. Kalau ada perempuan yang ngasih makan anaknya dari gajinya, itu adalah pertolongan dia untuk suaminya. Nah itu, jadi jangan, zaman Nabi SAW dulu, perempuan itu kalau dia dalam keadaan menstruasi, tidak boleh masuk ke dalam rumah. Dia dibuatkan satu tempat khusus. Dan itu masih ada di suku-suku primitif zaman sekarang. Ketika Islam datang, perempuan yang menstruasi, mohon maaf, boleh seru. Satu tempat tidur, boleh memasak. Tidak ada satu larangan apapun. Jadi Islam datang sangat moderat. Memotong jarak zaman 14 abad. Dulu perempuan tidak boleh membaca kitab suci. Tidak boleh belajar membaca. Jangankan baca kitab suci. Ketika Islam datang, perempuan meriwayatkan hadis. Baca tarajim rijal, biografi periwayat hadis. Berapa banyak periwayat perempuan-perempuan. Dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan atba' tabi'in. Bahkan ketika kami belajar di Maghribi Maroko, Dr. Rawandi juga berguru kepada seorang perempuan namanya Aisyah binti Syati Abdurrahman.
Aisyah Abdurrahman binti Syadid. Seorang perempuan yang luar biasa menafsir Al-Quran. Nah, jadi orang yang mengatakan Islam mendiskreditkan perempuan, ada sesuatu di balik statementnya itu. Sesuatu kejahilannya atau pura-pura jahil karena dia ada dapat pesanan untuk mendiskreditkan Islam. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah terjawab Ustaz ya. Jadi sebenarnya aturan-aturan yang ada ini dalam rangka memuliakan Ustaz ya. Memuliakan wanita. Baik. Ada Bang Alvin Firdaus, ada beda cara pandang tentang memuliakan. Menurut Islam, memuliakan perempuan itu adalah dengan menutupinya, menutup rambutnya, menutup wajahnya, menutup dirinya. Sedangkan Barat, makna memuliakan adalah membukanya, melepasnya dengan atas nama isu-isu wanita, isu-isu gender. Kenapa? Kenapa meledak gender ini? Karena selama 15 abad perempuan mengalami tindakan diskriminatif. Perempuan tidak boleh membaca, perempuan teraniaya, perempuan tidak punya kuasa. Beda dengan Islam. Sehingga ketika terjadi Renaissance, masa pencerahan abad ke-15, maka mereka punya dobrakan yang luar biasa. Dia seperti teori pantulan. Teori pantulan itu begini, ini batu kita kasih tali. Kalau dia begini, dia mantulnya nggak terlalu jauh. Dia cuma begini. Tapi kalau dia begini, maka pantulannya juga akan begini. Pantulannya akan jauh. Ketika perempuan di Eropa itu ditekan dengan tekanan yang luar biasa. Tidak boleh membaca, tidak boleh baca kitab suci, tidak boleh berada di rumah saat menstruasi, diperjualbelikan sebagai budak. Sangat tertekan. Maka perlawanannya juga sangat jauh. Maka sampai-sampai yang sangat ekstrim gender ini tidak mau menikah sama laki-laki. Karena dia anggap laki-laki ini menginjak perempuan selama 14 abad. Maka muncullah gambar perempuan dengan berotot, kami bisa tanpa laki-laki. Itulah gender yang paling ekstrim. Islam memuliakan perempuan itu dengan menutup. Mereka memuliakan perempuan itu dengan membuka, dengan membebaskannya. Lari dari ajaran agama. Kenapa mereka meninggalkan agama? Karena kejahatan tokoh-tokoh agama. Judul bukunya Dark History of Pope. Sejarah hitam para Pope. Tulis di Google. The History of Pope. Lengkap di dalam itu. Bagaimana kejahatan tokoh-tokoh agama di abad pertengahan membuat orang menjadi anti agama. Maka muncullah apa yang disebut dengan agnostik. Agnostik orang percaya sama Tuhan tapi tidak mau beragama. Karena tokoh agamanya jahat-jahat. Akhirnya muncullah anti agama. Tapi tidak anti Tuhan. Ketika ditanya, kamu percaya sama Tuhan? Percaya. Tapi beragama. Tuhan terlalu besar untuk diklaim oleh satu agama. Kenapa? Karena ada sakit hati. Dark History of Pope. Vice, Murder, and Corruption. Itu tidak terjadi dalam Islam. Dalam Islam ada amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa saja dihukum
Tidak ada manusia suci, tidak ada holy man dalam Islam. Orang mendengar ucapan saya ketika ucapan saya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kalau saya melanggar, maka umat yang langsung mengkritik, kamu salah hai Abdul Somad, karena kamu tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Cukup terjawab, Ustaz ya. Terima kasih atas jawabannya. Insya Allah berikutnya kami berikan kesempatan untuk rekan-rekan yang ada di Zoom. Kami pilih yang Ahwat terlebih dahulu. Kak Ida Rahayu, kami persilahkan ya. Silahkan open mic-nya, sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa dirahmati Allah ya Pak Ustadz. Terima kasih kesempatannya. Saya lagi ada sedikit masalah rumah tangga Pak Ustadz. Jadi entah kenapa kan fitrahnya perempuan itu menenangkan. Tapi entah kenapa saya udah berusaha, itu rasanya susah Pak Ustadz. Bawanya tuh sama suami maunya emosi gitu. Udah coba zikir udah, sholawat udah. Tapi entah kenapa kok bawanya pengennya marah-marah mulu gitu. Sampai kita suka seringkali bertengkar. Dan nauzubillah min zalik, akhirnya tuh suami ada yang lain Pak Ustadz gitu. Jadi di satu titik, ya Allah pengen menyerah aja gitu loh Pak Ustadz. Gimana ya Pak Ustadz? Kenapa gitu? Ada apa dengan saya Pak Ustadz gitu? Kadang kalau udah habis marah, kenapa ya saya kok marah sama suami padahal itu dosa kan gitu. Minta maaf gitu, coba berbuat baik tapi tiba-tiba rasa kesel emosi itu lagi muncul lagi gitu loh Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Al-Ghazali mengumpamakan orang yang berzikir seperti melempar anjing. Astaghfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah. Itu seperti melempar anjing. Tangan kanannya melempar anjing, tapi tangan kirinya memegang daging busuk. Tangan kiri megang daging busuk. Tangan kanan melempar anjing. Anjing tidak mau lari. Kenapa anjing tidak mau lari? Karena anjing tidak takut pada lemparan. Dia lebih fokus pada melihat ada daging busuk. Jadi dianalisa dulu apa daging busuknya ini. Analisa dulu daging busuknya apa. Setelah daging busuknya dibuang, cuci tangan bersih, nggak ada lagi bau-bau, baru lempar dia. Anjingnya pergi. Karena pertanyaannya umum, saya jawab umum. Analisa baik-baik apa masalahnya. Saya tidak suka suami saya nongkrong-nongkrong dengan temannya. Kongko-kongko, terlambat pulang. Berarti itu pemicunya, sampaikan. Saya nggak berani nyampaikannya langsung. Sampaikan melalui wali, ayah, abang, ayah, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Kalau di Minangkabau ada nenek mama, ada tokoh adat. Maka jangan sampai seperti orang memoles kulit dengan bedak yang tebal, padahal di baliknya ada penyakit kulit. Selesaikan dulu penyakitnya. Selesaikan penyakit kulitnya, bersihkan, baru ada bedaknya. Kalau tidak itu hanya sebagai dempul penutupnya saja. Analisa dulu apa masalahnya. Sudah ngaji. Bagus. Di mana nggak sukanya? Ngomongnya kasar. Saya orangnya sensitif, Pak Ustadz. Berarti inti masalahnya di ngomong kasarnya itu.
Itu yang selalu memicu. Ditahan sekali 1 titik, tahan 2 kali 2 titik, menggumpal dia, mengkristal. Kalau dia sudah mengkristal, dia menunggu pemicunya saja. Ada pemicu sedikit, dia akan meledak. Solusi bagaimana? Analisa apa penyebabnya. Setelah ditemukan penyebabnya, selesaikan. Barulah zikir, baca Quran, sholat bersama. Kalau komunikasi langsungnya tidak lancar, tulisan melalui WhatsApp. Ada orang kalau bicara langsung dia gagap. Yang nyampaikan gagap, yang dengar juga nggak masuk karena emosi duluan. Tapi kalau lewat tulisan, dibaca tengah malam, yang nulis tenang, yang baca juga tenang, lebih masuk. Saya Pak Ustadz langsung nggak bisa, nulis pun nggak bisa. Pakai apa? Melalui orang lain. Cari orang yang amanah. Saudara kandung, ayah kandung, ustadz, ulama, tokoh masyarakat, orang yang dituakan. Jangan tidak ada komunikasi. Menyimpan daging busuk. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Meskipun terganggu dengan video tidak terlihat, tapi cukup jelas ya suaranya sampai ya Ibu Ida ya. Baik, Alhamdulillah. Semoga terjawab Ibu. Kami berikan kesempatan untuk Ikhwan. Reja Maju. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz Abdul Somad Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz Abdul Somad, kita semua, Bang Alpin yang ada dalam grup ini selalu dalam lindungan Allah dan terus istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun yang saya ingin Amin ya rabbal alamin. Saya ingin bertanya Ustadz, kenapa yang masuk surga itu lebih dulu perempuan Ustadz daripada laki-laki? Sekian pertanyaannya Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-jaza' ala qadril amal. Balasan itu sesuai dengan kadar amal. Kenapa waktu Nabi menoleh ke belakang dilihatnya perempuan? Saya perempuan yang menjaga anak yatim. Perempuan itu kan sifatnya lemah. Tapi dia mampu kuat menjaga anaknya, suaminya meninggal. Secara fisik badannya lemah. Secara ekonomi pemasukannya tak ada. Secara emosional dia sangat bisa dirayu oleh laki-laki. Tapi tiga-tiga bisa dia tahan. Secara fisik lemah, dia jadi kuat. Secara ekonomi, dia penuhi kebutuhan anaknya. Secara emosional, dia tahan hawa nafsunya. Dia tahan nafsunya, dia tahan. Akhirnya dia bisa membesarkan anaknya tanpa harus berbuat dosa dan maksiat. Itu tak bisa dilakukan laki-laki. Itulah yang membuat perempuan lebih dulu masuk surga. Kenapa? Karena al-jaza, balasan yang diterima sesuai dengan kadar berat, sulit, sukarnya suatu amal. Itulah yang menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kami persilahkan untuk Kak Mifa. Kak Mifa Irmadia Saputri. Silakan Kak. Open mic-nya. Oke. Terima kasih sebelumnya kepada Ustadz telah memberikan saya untuk bertanya pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Mifa dari Padang Pariaman, Ustadz. Salam kenal semuanya.
Sebelumnya saya izin bertanya kepada Ustadz, bagaimana sih tanggapan Ustadz terhadap seorang ayah yang sejak kecil gitu tidak menafkahi anaknya dan tidak memberi tanggung jawabnya kepada istrinya, Ustadz? Terima kasih. Dan selanjutnya Ustadz, tambahan, gimana sih langkahnya seorang anak yang seharusnya berbicara kepada ayahnya gitu kalau dia tidak menafkahi anaknya gitu, Ustaz? Perempuan punya senjata diberikan oleh kompilasi hukum Islam Indonesia. Wahai para perempuan, ingatkah kalian ketika selesai akad nikah, suamimu langsung diberi pakua secarik kertas. Baca, kata pakua. Apa yang dibaca laki-laki itu? Yang dibacanya adalah sigat ta'liq. Jika saya meninggalkan istri saya 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah, zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, atau menyakiti perasaannya, lalu dia datang ke pengadilan agama, menggugat, dan hakim menjatuhkan, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Ini banyak perempuan yang tidak ingat, tidak ngerti, tidak paham apa yang sedang dibaca laki-laki, yang dibaca laki-laki. Tidak ada di Indonesia laki-laki yang bebas berkeliaran, membiarkan istrinya tanpa nafkah zahir dan batin. Dia langsung diikat oleh istrinya. Kecuali kalau istrinya bodoh, tidak mengerti. Waktu suami baca sigat ta'liq, dia sibuk selfie. Dia sibuk membetulkan makeup shadow. Sibuk dengan skincare-nya. Tak mengerti, nggak ngaji. Kalau dia ngaji tidak terjadi apa yang dikhawatirkan tadi. Kenapa? 6 bulan langsung hakim bertindak. Dipanggil itu si suami. Ini bagi perempuan. Yang kedua bagi seorang anak. Kalau bapakmu tidak menafkahimu, maka itu sudah berlalu. Itu dosa dia kepada Allah. Sekarang kamu sudah berhasil sukses. Kalau kamu tidak menafkahinya, apa beda kamu sama dia? Berarti kamu memang betul-betul buah yang jatuh tak jauh dari pohonnya. Sama lah kalian. Anak sama bapak sama aja isi otaknya. Kalau kamu orang yang baik, wa'ti man haramaka. Berilah kepada orang yang tidak memberi kepadamu. Kalau sanggup memberi kepada orang yang memberi, biasa. Sanggup memberi kepada orang yang tidak mau dinafkahi bapakmu, kamu bisa jadi orang. Sekarang setelah berhasil, dosa dia kepada Allah itu urusan dia. Tapi perbuatan kamu itu adalah amal soleh. Jadi sikap menyikapi laki-laki yang tidak bertanggung jawab, sebagai istri ada sikapnya, sebagai anak ada sikapnya. Dua-duanya jelas. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bang Alvin. Baik. Operator menyampaikan ada angin kencang mau hujan, jadi sinyal cukup mengganggu. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan. Saya persilahkan untuk Pak Lutfi. Boleh disampaikan pertanyaannya. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alvin atas izinnya yang diberikan. Assalamualaikum Tuan Guru, UAS. Kebetulan saya adalah
orang tua siswa SD yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Tuan UAS punya SD binaan di BSD bersama Buya Ardi OSB School. Alhamdulillah anak saya siswa di sana kelas 4. Pertanyaan hari ini adalah bagaimana tanggapan UAS? Ya, OSB School, Masya Allah. Ya, salah kelas 4 UAS. Mudah-mudahan kita akan sering silaturahim insya Allah. Pertanyaan saya adalah begini Ustadz. Ada Insya Allah, amin. Amin. Ada kalau tidak salah saya pernah dengar hadis di pintu surga itu ada 3 golongan yang haram masuk surga. Salah satunya adalah jayus ya. Jadi seorang laki-laki yang tidak mempunyai rasa cemburu pada istrinya. Nah, itu bagaimana pandangan Ustadz? Karena berhubung ada kolega kita nih suami istri melakukan hubungan LDR. Jadi hubungan jarak jauh. Suaminya berada di Jawa karena mungkin dia bekerja sebagai pegawai negeri di sana. Kemudian istrinya pegawai negeri juga di daerah DKI Jakarta. Nah itu bagaimana cara membina hubungan yang LDR seperti itu, Tuan Guru. Itu saja. Demikian, syukron, jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Ustadz Ardi, saya penasehat pembinanya di sana, di BSD, itu salah satu ikhtiar usaha kita. Tidak selesai umat ini dengan ceramah tausiah. Mesti ada lembaga pendidikan, OSB. Mudah-mudahan usaha itu diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Amin. La yadkhulul jannata, tidak masuk surga. Dayyus. Dal ya waw sa. Dayyus. Tidak masuk surga dayyus. Sahabat bertanya, wamad dayyus? Apa dayyus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Tidak ada rasa cemburunya kepada mahramnya. Tidak ada rasa cemburu kepada mahram. Perhatikan wahai laki-laki. Kalau istrimu dibawa orang, dibonceng orang, tak ada cemburu dalam hatimu, apa yang sedang terjadi? Boleh jadi kamu dayyus. Ustadz sendiri bagaimana? Tidak ada laki-laki yang memegang nomor istri saya, kecuali ayahnya, saudara kandungnya. Kalau dia mau berkomunikasi, dia komunikasi melalui ustazah. Komunikasi melalui orang lain. Tidak ada foto dipajang di ruang tamu. Tak ada dipajang, kecuali ruang keluarga yang orang tak masuk. Kalau datang tukang AC, tukang segala macam mau masuk, semua foto-foto ditutup, disimpan di dalam rak. Masih ada rasa cemburu dalam hati orang beriman. Bagi saudara-saudara saya yang ditakdirkan berjauhan demi mencari nafkah yang halal untuk anak, jangan sampai nafkah halal itu dirusak dengan perbuatan haram. Berapa hari sekali bisa jumpa? Bisa jumpa sebulan sekali. Berjumpalah sebulan sekali. Cari waktu yang tepat. Hari Jumat, Sabtu, Ahad. Sabtu, Ahadnya libur, Jumatnya cuti. Betul-betul full time. Betul-betul waktu yang berkualitas. Mungkin kuantitasnya pendek, tapi berkualitas. Matikan handphone. Komunikasi dengan yang jauh-jauh ini tutup dulu. Saya sedang bersama dengan istri saya yang selama ini LDR. Mohon maaf saudara-saudara saya. Waktunya mesti betul-betul bermanfaat. Hindari merasa nyaman dengan orang lain. Berawal dari komunikasi yang intens, merasa nyaman untuk bercerita, berkeluh kesah,
Akhirnya membukakan rahasia kecenderungan hati dibantu oleh bisikan setan. No free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Akhirnya makan bersama, terjadilah apa yang terjadi. Ditutupi dengan satu kebohongan. Satu kebohongan akan disusul oleh 1001 kebohongan. Bohong, bohong, bohong. Na'udzubillah. Kalau memang ditakdirkan mesti jauh demi mencari rezeki yang halal, jaga hati. Jangan berkomunikasi tanpa penting-penting betul. Jaga dengan ibadah. Kuatkan sholat malam, puasa sunat, zikir, banyak sholawat. Allah menjaga hati kita insya Allah. Dan saudara-saudara, Bapak Ibu yang kebetulan ditakdirkan sebagai PNS, karyawan BUMN, ditempatkan berjauhan. Insya Allah kalau jurus rumus ini dipakai, selamat kita insya Allah. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, assalamualaikum. Kalau sudah pukul 21.18, mungkin satu lagi Ustadz ya pertanyaan sekaligus closing statement dari Ustadz terkait saya mencoba bertafakur Ustadz ya, coba mentadaburi apa yang terjadi begitu. Yang datang masuk pertanyaan-pertanyaan yang sering itu adalah ketika laki-laki itu banyak yang tidak benar Ustadz. Suami yang misalnya kurang bertanggung jawab, tidak mencari nafkah, tidak sholat dan lain sebagainya, sehingga istrinya banyak curhat gitu Ustadz. Nah, saya membaca di Quran surat An-Nisa ayat 34 itu, Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa, bertadabur gitu Ustadz, menyimpulkan bahwa kalau misalkan keluarga itu pengen selamat, apakah memang harus prioritasnya itu laki-laki dulu? Laki-laki dulu dibenarkan Ustadz. Yang lain insya Allah akan selamat gitu. Atau mungkin ada pandangan tersendiri dari Ustadz? Suami tidak sholat. Suami ternyata gay, LGBT. Suami tukang tipu, tukang bohong. Suami banyak utang. Suami selingkuh. Suami melakukan perbuatan maksiat. Lalu kok bisa kamu menikah dengan dia? Apakah semua yang mengalami ini dipaksa nikah oleh bapaknya? Kok bodoh sekali bapak dan ibunya tidak melakukan fit and proper test? Apakah semua suami-suami yang nakal tadi seperti suami Hayati yang bernama Aziz yang mabuk itu? Yang dinikahkan seperti kucing dalam karung? Atau perempuan ini dulu yang merengek-rengek ke bapak ibunya minta nikahkan sama itu? Lalu kemudian setelah menikah, baru ketahuan belangnya. Rupanya laki-laki ini tidak sholat. Jadi siapa yang salah sebenarnya? Seringkali hadis-hadis itu, ayat-ayat itu ditujukan ke laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang kepada kamu laki-laki, hai para wali, hai para ayah, kalau datang kepada kamu laki-laki, kamu suka agamanya, wa khuluqahu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia. 3. Takhayyaru linutafikum. Hai laki-laki, pilihlah di mana kamu akan menyemai benih kamu. Laki-laki disuruh memilih. Apalagi tentang laki-laki. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin wahai laki-laki. Wa kullukum mas'ulun, setiap kamu akan dituntut tanya jawab. Apalagi tentang laki-laki. Rahimallahu mura'an ayqadha ahlahu. Allah merahmati seorang laki-laki yang membangunkan istrinya. Perempuan tidak akan bisa nikah kalau tidak dinikahi laki-laki, dinikahkan laki-laki. Perempuan itu menangis merengek tidak akan bisa nikah kalau bukan karena laki-laki. Satu, yang menikahinya laki-laki.
Dua, yang menikahkannya laki-laki. Jadi kalau terjadi suami tidak sholat, suami homo, suami LGBT, suami penipu, maka yang salah itu laki-laki. Pertama, laki-laki yang menikahinya. Yang kedua, laki-laki yang menikahkannya. Hai bapak, kenapa tak kamu seleksi calon menantu-menantu kamu? Anak yang dikandung istrimu 9 bulan 10 hari. 2 tahun disusukannya meregang nyawa. Berapa kali dia tak berganti baju hari raya menahan selera untuk sekolah anakmu. Setelah selesai kuliah S1 dinikahkan. Bengkak biji matanya biru. Disipak diusir dari rumah. Laki tidak sholat. Mabuk sakau. Pulang bawa WTS ke rumah. Kerjanya hanya game online. Kerjanya hanya chat dengan perempuan tak baik. Siapa yang salah? Kamu yang salah, wali. Kenapa kau nikahkan anakmu sama setan? Kenapa kau nikahkan anakmu sama iblis? Laki-laki bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Demikian Bang Alfred. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Sudah kurang lebih 1,5 jam ya kita belajar pada malam hari ini. Seperti biasa, kita cukupkan terlebih dahulu. Mohon maaf, abang kakak ya bunda, mungkin yang sudah menyiapkan pertanyaan tapi nggak kebagian. Mudah-mudahan di pekan berikutnya ya, kita bisa berdialog lagi, lebih interaktif untuk membahas kajian-kajian dengan tema-tema berikutnya. Baik, terakhir Ustadz, kami minta doanya untuk sekaligus menutup pada majlis pada malam hari ini Ustadz. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya farijal ham, Engkau yang menghilangkan segala kesulitan. Ya kashifal gham, Engkau yang menyingkapkan segala kesusahan. Farij anna kurubana, lepaskan kami dari segala kesulitan, kesulitan pribadi, kesulitan keluarga, kesulitan ekonomi. Ya qadiyal hajat, Engkau yang menunaikan hajat. Ya rafi'ad darajat, Engkau yang mengangkat derajat. Iqdi hajatina, tunaikan segala hajat kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Engkau maha kasih, maha sayang, sayangi kami. Ya Tawwab, tub alaina, Engkau maha menerima taubat kami, banyak silap, banyak salah, banyak dosa, terima taubat kami ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zuriyatina, anak cucu keturunan kami, wali masyaikhina, guru-guru kami, wali ikhwanina, saudara-saudara kami yang mengikuti program kajian malam ini maupun siapa saja yang mendengarkan tausiah ini ya Allah. Allahumma di qaumana, berikan hidayah fa innahum la ya'lamun, kepada saudara kami yang belum tahu. Tsabbitna 'alal iman wal Islam, yang sudah tahu berikan istiqamah dalam iman dan Islam. La tadharhum fardan wa anta khairul warithin, saudara kami yang belum berjodoh, jumpakan dengan jodoh yang soleh-soleh, yang baik-baik, perempuan yang solihah-solihah, yang perhatian, yang menyabarkan, yang menenangkan. Laki-laki yang mampu menjadi imam yang sholat, bukan laki-laki yang mabuk, yang sakau, pezina, penjahat. Amin. Yang masih jahat, bukakan pintu hatinya untuk bertaubat ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik wa ala ta'atik, dalam agamamu, dalam ketaatan kepadamu. Program ini terselenggara karena ada orang-orang di balik layar. Tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau. Qawi imanah, kuatkan imannya. Sahih ajsadah, sehatkan badannya. Waj'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami berkasih sayang karena Engkau. Allahumma a'inna, tolong kami. Ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu. Wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah terbaik. Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Sisa hidup kami yang singkat ini jadikan baik.
Kalau kau takdirkan kami mesti mati malam ini, biarlah kematian ini membuat kami berhenti buat dosa, ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik. Bang Alvin Firdaus bil khusus. Mudah-mudahan selalu sehat, semangat terus. Amin ya Allah. Banyak yang menggantungkan harapan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Abang Kakak Ayah Bunda, dengan berakhirnya doa tadi dari Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, maka berakhir agenda pada majelis malam hari ini. Kami berterima kasih kepada yang sudah bergabung. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah berikan kemudahan kita untuk menyerap apa yang sudah disampaikan guru kita, memahami juga mengamalkan serta mengajarkan kepada saudara kita. Insyaallah kullu ma'rufin sodakoh. Kami mungkin anak-anak muda karena nggak punya harta, nggak punya ilmu sodakohnya, dengan kemampuan kami mengelola Zoom, menghimpun para jamaah untuk hadir, membuat streaming. Pokoknya berhubungan dengan teknis itu kita anak-anak muda. Tapi ada juga mereka yang bersodakoh dengan keringatnya, dengan tenaganya, ada di lapangan, para musinin, para orang-orang baik yang ikut menyalurkan, ikut mengantarkan amanah-amanah terbaik di program Sidak. Ada juga yang punya harta, dia bersodakoh dengan hartanya. Nah, kami mengajak Bang Kakak Ayah Bunda untuk ikut program sedekah atas nama orang tua dalam rangka untuk membangun Pondok Pesantren Az-Zahra yang ada di Rimbu Panjang, Kampar Riau. Nah, ini pondoknya nanti akan langsung diasuh oleh guru kita, Ustadz Abdul Somad. Pondoknya sudah progres lantai ketiga. Saya sampaikan lagi, ini upgrade video yang terakhir ya. Video terakhir kami sampaikan. Mohon berkenan Bapak Ibu yang masih bergabung untuk menyimak sebentar, nggak sampai 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat hijrah bersama UAS yang setiap hari Selasa malam Rabu kita jumpa. Ini progres terakhir petang hari Selasa malam Rabu menjelang maghrib. Nah, ini progres terakhir, lantai 1, lantai 2, lantai 3, satu lantainya 9 kamar. Nanti naik lagi lantai 4, lantai terakhir semuanya 36 kamar. Mari kita selesaikan. Di sini nanti anak santri akan menghafal Quran, baca kitab, belajar life skill, sholat, murojaah. Hadiahkan pahalanya untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, keluarga. Kalau masih hidup panjang umurnya berkah. Kalau sudah meninggal dunia dilapangkan Allah kuburnya. Dan inilah bekal kita untuk mati menghadap Allah, mengalir semuanya. Yang lain tinggal habis seperti debu dihembus angin. Tapi bangunan kelas, bangunan asrama ini insya Allah kekal sampai hari kiamat. Berkah selalu, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita makan busuk, yang kita pakai lapuk, dan yang kita infakkan, kita wakafkan akan abadi hingga akhirat nanti. Kami mengajak Bang Kakak Ayah Bunda untuk ikut support. Yuk kita dalam rangka berkhidmat kepada guru kita bantu untuk pembangunan asrama Pondok Pesantren Az-Zahra. Progresnya sudah 3 lantai ya, Masya Allah. Ini salah satu penyumbang terbesar Insya Allah dari jamaah hijrah bersama UAS. Sudah terkumpul kurang lebih 1,6 miliar. Kalau mau lihat update-nya di dukung.sidak.id/UAS. Kami sampaikan lagi linknya, sudah ada tuh di kolom chat, kolom komentar, dukung.sidak.id. Sedekahkan atas nama orang tua kita, bangun Pondok Quran Az-Zahra. Klik linknya, nanti akan diarahkan ke sebuah halaman, di situ lengkap detail, begitu juga dengan cara untuk ikut bersedekah. Kami doakan untuk semuanya yang ikut berwakaf, berinfak, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan kelancaran dalam usaha, Allah berikan rezeki yang melimpah. Kalau ada sakit, Allah sembuhkan dengan sembuh yang sesembuh-sembuhnya, tidak ada lagi bekas. Jika ada hajat, Allah kabulkan. Jika ada keinginan, Allah sampaikan. Dan Allah mudah-mudahan pertemuan kita nanti di surganya nanti, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa di Baitullah bersama-sama. Amin. Allahumma amin.
Terima kasih abang kakak bunda. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu tahura. Demikian, kalau ada salah kata itu pasti datangnya dari kekhilafan saya pribadi, dan jika ada yang benar pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya beristighfar kepada Allah, astagfirullahalazim, 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 dan mohon maaf kepada abang kakak bunda. Kritik dan saran boleh disampaikan ke admin-admin kami. Jika ada saran-saran membangun, insya Allah kami terima dalam rangka untuk memperbaiki terus program Hijrah Bersama UAS ini. Linknya ada di kolom chat ya. Kami izinkan silakan untuk chat jika ada pertanyaan, dan boleh bagi yang sudah gitu. Kalau sudah ikut kontribusi, katakan don. Nah, katakan don bagi yang sudah kontribusi, alhamdulillah. Doa terbaik untuk semuanya yang sudah ikut support. Semoga diberikan keberkahan atas harta yang sudah diinfakkan. Allah ganjar dengan pahala terbaik. Amin Allahumma amin. Baik, cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan kami akhiri. Ada pertanyaan dari Bang Kakak Bunda terkait program ini atau yang lain boleh. Nomor kontak saya 081649362525. Alvin. Jangan sungkan, kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan boleh disampaikan ke kontak saya ya, Bang Alvin. Gitu. Silakan, kalau ada pertanyaan-pertanyaan tertentu terkait Hijrah Bersama UAS atau program SIDAK, boleh disampaikan. Nah, SIDAK ini, bagi abang kakak yang belum tahu, jadi Hijrah Bersama UAS menghadirkan program Hijrah Bersama UAS ini hadir karena ada program yang namanya SIDAK, Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Nah, SIDAK ini singkatannya Surgakan Indonesia dengan Al-Quran ya. Punya misi 3M. M yang pertama memberantas buta huruf Al-Quran, yang ketiga mencetak 23 juta penghafal Al-Quran, dan yang ketiga membangun 6.236 rumah Quran di 114 kawasan. Insya Allah ini semua kami ikhtiarkan, tidak bisa sendiri, tidak hanya bisa dari Masjid Ismu Yahya, dari entitas kami, tapi kami juga butuh dukungan dari abang kakak ayah bunda semuanya. Dan salah satu yang hari ini terdekat kita support untuk bangun adalah pondok pesantrennya Tuan Guru. Jadi yuk kita berjamaah, kalau sedikit bisa semuanya sedikit saling support gitu, misal 10.000 semuanya, kalau ada banyak orang insya Allah terkumpul juga banyak, insya Allah. Demikian abang kakak bunda. Kalau yang mungkin berat dengan infak dengan harta, bisa infak share informasinya supaya banyak orang yang tahu dan banyak orang yang ikut mensupport gitu ya. Barakallah. Ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan? Jadwalnya tiap Selasa ya, tiap hari Selasa jam 19.45. Mohon maaf, tadi banyak sekali kendala teknis karena di Pekanbaru itu agak hujan, jadi mohon maaf terkendala, tadi videonya kurang clear, tapi alhamdulillah suaranya cukup bisa didengar ya. Mudah-mudahan tidak menghalangi kita untuk bisa terus menyimak kajian UAS pada malam hari ini. Insyaallah demikian ya, kita tutup, kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ke nomor kami ya, 081649362525, atau nomor admin Jembatan Kebaikan atau admin CSS yang menghubungi Bang Kakak Bunda untuk bergabung di grup atau lain sebagainya. Demikian, sekali lagi kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, jauh di mata, namun insya Allah dekat dalam doa, istiqomah sampai jannah, sampai jumpa di Baitullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.